Assalamualaikum, rahayu, 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 pencinta, netizen, subscriber, pemerhati, channel Padepokan Gaul yang budiman dimana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelujugan, kesehatan, kepahaman, dan keberkahan dalam hidup. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang sedang ada masalah dalam hidup, mungkin masalah belum ketemu jodoh, seperti karya yang di PG Sublu di PG ini, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya yang baik menurut Allah. Jadi bukan menurut nafsu pribadi. Amin, Allahumma amin. Amin. Pemirsa, bagaimana keadaan situasi alam di sekitar Anda semua? Banyak bencana alam, banyak hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita ini. Itu semua sudah kita kabarkan dengan konten-konten kami yang terdahulu. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk menyikapinya. Sekedar pemahaman kami yang di sini, semua itu terjadi sudah mesti takdir dan kehendak Allah. Dan Allah pula nanti yang akan memberi penyelesaian. Tinggal kita manusia bagaimana menyikapinya begitu. Pemirsa, sebatas ingat saya sangat minim ini dulu ketika saya masih belajar secara formal, banyak guru-guru kami atau orang-orang alim, bahkan kalau nggak salah juga disebutkan di kitab suci bahwa waliullah atau kasih Allah itu sebenarnya tidak meninggal, tapi cuma pindah alam dan diberi tugas lagi oleh Allah. Mungkin perkataan saya ini ada salahnya, mohon dibenarkan. Sekiranya hal itu juga saya berpijak dari hasil dialog-dialog kami dengan gaib yang hadir di channel Padepokan Gaul ini. Kali ini sebelum kita membuat konten, saya mau jago dulu sama Mas Titis. Benar nggak Mama dia sama dengan saya? Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Titis? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah ketemu belum calon bidadarinya? Sudah ada tanda-tandanya. Ngantri banyak ya. Alhamdulillah. Konten dipikir masih dipek dewe. Semua tergantung gerakan peranan masing-masing. Iya, jangan mentang-mentang lambat langsung kamu dului gitu. Terus semangat ya. Siap. Dengan rekan-rekan keadaan alam seperti ini. Mas Titis pernah sekolah dulu ya? Iya, benar. Juga pernah belajar mengaji atau mendengar ceramah-ceramah ya. Iya. Ini pernah nggak mendengar suatu nasihat daripada orang-orang alim bahwa wali Allah itu sebenarnya nggak meninggalnya pindah alam? Pernah? Pernah. Ya. Apa menurut sampean? Ya, waliullah terdahulu atau kasih Allah itu memiliki tugas setelah mereka berpindah dari alam muka bumi ini. Gitu ya. Jadi lebih sama ya. Iya. Memang itu ada dari pengalaman ketika kita membuat konten, ada makhluk gaib yang hadir, kita dialog, juga ada sisi singgung-singgung masalah wali-wali Allah. Bahkan orang-orang arif, orang-orang bijak di Nusantara ini juga sering bercerita bahwa Nusantara ini itu dijaga oleh para wali Allah. Nah gitu kan. Kali ini dengan keadaan yang sekarang ini, kalau diterima, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai keberadaan para wali Allah sekarang untuk Nusantara itu bagaimana. Diterima ya? Siap. Ye. Pak Hari, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu ya Allah keberadaan wali-wali Allah di Nusantara ini ya Allah. Yang sekarang itu di mana dan apa tugasnya ya Allah untuk Nusantara ini. Sekiranya diizinkan, saya mohon
dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan hadir ke sini dan mau bercerita mengenai apa yang ingin saya tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang tahu keberadaan wali-wali Allah untuk Nusantara ini, saya mohon sudi datang ke sini dan masuk ke mediator yang masuk betul yang asli, penyusup yang menyerupai otomatis ketahuan dan hancur lebur masuk. Jadi masuk betul yang asli. Saya mohon hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, proses kalau dia bukan yang asli, tolong langsung dicabut aja. Allah. Waalaikumsalam. Silakan Bapak ditaruh dulu dan dibersihkan dari apa yang ikut sampean. Ya. Makasih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Semua penyusup pendombel yang mengikuti saya sudah terlanjur manusia yang saya teman seluruhnya dihancur dikeluarkan. Semua penyusup lain berusaha menyusup orang-orang yang ada di sini, terikat lumpuh. Semua itu tempat dari sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau senjata taruh dulu senjatanya, aman di sini. Ya. Waalaikumsalam. Maaf ya kurang sopan karena dunia kok banyak tipuan kan gitu. Ya, sebelum banyak bicara, masuki dulu ya. Silakan. Biar enak kita jagong. Ya Allah, saya nggak tahu apa yang paling dia suka. Ya Allah, saya mohon apa yang dia suka, diinginkan hadir di hadapannya sebagai suguhan dari kami. Kun fayakun. Allah. Silakan dinikmati dulu. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap habis langsung muncul Allah. Rokok lengkap. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Sama golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Alhamdulillah sudah menjadi muslim. Alhamdulillah. Berapa usia sampean? Sudah ada sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Punya nama? Punya. Siapa namanya? Karim. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbah Karim. Panggil Mbah ya. Silakan saja Mbah Karim. Tadi di mana kok tiba-tiba datang ke sini masuk tubuhnya Mas Titis ini? Ceritakan. Saya sebenarnya sekarang ini menempati di alam kayangan yang berada di atas alam muka bumi ini, di bawah alam langit. Itulah alam saya sekarang. Dan dahulu kala saya itu penduduk dari muka bumi ini yang menempati di bumi Nusantara, di ujung barat atau ujung kulon, yang dimana di sana banyak dari silsilah para wali-wali atau kekasih Allah terdahulu. Seperti itulah dahulu proses saya dari saya menempati di bumi, dan sekarang saya tinggal di alam kayangan. Terus? Dan perpindahan saya dari bumi ke alam kayangan itu sendiri, di mana saya dari dahulu kala hingga sekarang pernah mengikuti dari seorang raja yang berada di wilayah barat. Tidak usah saya sebutkan.
Saya hanya mengikuti, menjadi kodamnya, dan tidak menjadi kodam untuk mengambil upah. Dari situlah setelah sang raja berpindah alam dari muka bumi ini, beliau berada di alam kayangan, dan saya pun diberikan hak untuk mengikuti daripada sang raja tersebut. Dan dari sang raja sendiri masih memiliki sambungan garis kepada para wali atau kekasih Allah terdahulu yang berada di wilayah daripada ujung barat atau ujung pulau. Seperti itulah proses saya dari dulu di muka bumi ini hingga bisa ke alam kayangan. Dan proses kelahiran saya dahulu kala 2000 tahun yang lalu itu sudah tercipta dari leluhur kami bangsa jin yang dahulu kala pernah membantu dari leluhur sang raja. Itulah prosesnya. Saya menyebutkan secara singkat dan padat saja. Lah kok bisa masuk tubuhnya Mas Titis ini? Ya, proses saya hadir ke sini, di mana Anda sendiri memanjatkan sebuah doa, di mana doa tersebut tersambung kepada seorang daripada manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah, yang dimana dari situlah doa Anda ini tersambung kepada Allah. Dari situ ada golongan cahaya atau golongan malaikat yang akhirnya membantu daripada Anda sendiri. Dari golongan cahaya tersebutlah salah satu atau beberapanya mereka mendatangi dari tempat kami dalam kayangan untuk diajak hadir ke muka bumi ini dan masuk dalam jasad manusia yang sudah disiapkan dan bercerita ataupun menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Oh gitu. Dan mengapa saya yang hadir ke sini? Karena sayalah dahulu dan hingga sekarang ini yang setidaknya banyak mengetahui tentang para wali atau para kekasih-kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sudah berpindah dari muka bumi ini. Mereka melakukan kehidupan lagi. Diminum dulu Mbak Karim, diminum. Terima kasih. Nggih. Bismillah. Udah merokok, santai Mbak Karim ya. Ya. Terus ini Mbak Karim perlu tahu kadang suka guyon, jangan marah nanti ya. Ya. Saya juga suka canda, mungkin suka ya ol-oloan, itu sifat seperti itu watak saya. Mbah Karim terima kasih sudah saya jelaskan prosesnya sampai saya masuk ke sini ke tubuh Titis ini. Terus kok assalamualaikum berarti udah muslim? Ya alhamdulillah sudah menjadi muslim. Boleh bercerita bagaimana kemusliman panjenengan? Keislaman saya atau kemusliman saya semenjak golongan kami menempati alam kayangan itu sebenarnya belum menjadi muslim. Oh iya. Semua penduduk kayangan itu dimuslimkan dan dari ruh para raja terdahulu mereka juga disempurnakan keislamannya secara syariat dan hakikat oleh seorang manusia yang dimana manusia tersebut memiliki amanah atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga dari setelah dari sosok tersebut memuslimkan dari seluruh penduduk kayangan. Beliau memiliki atau dihadiahi sebuah gelar, yaitu gelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Yang berarti Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, sang pembawa cahaya bagi alam kayangan, di mana cahaya yang dibawa adalah cahaya kesempurnaan dari seluruh penduduk alam kayangan, baik itu penduduk dari alam roh
alam siluman, Hmm. ataupun dari golongan jin. Hmm. Seluruhnya disempurnakan. Oh gitu. Diislamkan secara syariat dan hakika. Hmm. Begitulah yang terjadi adanya. Hmm. Hingga dari beliau sendiri mendapatkan gelar tersebut. Oh, berarti sama dengan orang-orang kayangan yang lain kalau gitu ya? Benar. Aku juga kemarin dapat cerita dari yang pernah di sini orang kayangan. Dulu kayangan tuh belum muslim lah, masih suka perang, suka apa gitu ya. Tadi Islamkan oleh beliau tadi, seperti ada ceritakan sama kalau begitu ya. Ya, Enak mana antara dulu sebelum muslim sama yang udah muslim? ya. Bagi kami, Ya. golongan KM, Hmm. ya, kami merasakan banyak dampak. Baik dari setelah kami dimuslimkan sendiri. Oh. Kami merasakan kedamaian. Karena hakikat penciptaan dari golongan kami dan golongan manusia, Oh. sejatinya itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, Oh gitu. untuk menaati apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oke, terima kasih. Jadi dari situlah kami banyak merasakan perubahan-perubahan besar Oke. yang ada pada diri kami. Alhamdulillah. Terus cara ibadahnya bagaimana? Golongan KM sebenarnya mengikuti tata cara ibadah yang dilakukan di dunia manusia, baik secara syariat ataupun secara hakikat. Oh sama kalau gitu ya, seperti juga sama-sama cincin yang lain. Diminum dulu Mbak Karim sambil santai. Beli merokok Mbak Karim ya. Silahkan. Kita sama-sama merokok Mbak Karim. Allahu Akbar. Ini intro sedikit. Tadi Mbak Karim mengatakan ketika di bumi tinggal di daerah kulon sana, dan itu banyak ada sambungan silah para waliullah. Kalau dulu pernah tinggal beliau seorang nabi ini ya? Ya. Subhanallah, itu betul di situ berarti? Tidak usah disampaikan. Ya saya tahu. Berarti itu. Beliau tinggal di situ dulunya? Ya. Allahu Akbar, cabung menyambung kalau bikin Nusantara ini. Masya Allah. Enggak, aku tahunya itu juga direktur beliau gitu loh. Kalau enggak aku tak apa-apa juga. Cuma kalau tadi Mbak Karim dulu tinggal di sana dan mengatakan situ banyak sisilah ini, ya berarti enggak jauh dari beliau itu kalau gitu ya. Subhanallah, memang belum saatnya. Semua akan terbongkar semua. Akan terbuka semua, nanti tunggu saatnya kan begitu. Tinggal kita kupas sedikit demi sedikit. Mbak Karim, saya ini nggak tahu apa-apa. Aku hanya bisa mengatakan waliullah, ya kan? Sebenarnya itu apa sih? Kok sampai orang itu seperti juga ada wali juga kan? Iya. Bagaimana sih pengertian daripada seseorang itu yang kok sampai dikatakan sebagai wali Allah, kasih Allah, siapa yang ngangkat, terus bagaimana prosesnya? Bisa Mbak cerita Mbak Karim? Bisa. Coba ceritakan Mbak. Ya. Waliullah atau kekasih Allah. Setelah daripada kekasih dari utusan yang pertama, itulah waliullah dari manusia-manusia pilihan. Setelah kekasih dari para nabi, itulah yang disebut waliullah. Mereka adalah manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka memiliki kedudukan, derajat di sisi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yaitu manusia-manusia yang taat terhadap perintah dari Allah. Dan mereka sendiri pun mengikuti jejak daripada kekasih-kekasih Allah terdahulu dari pendahulunya, yaitu para nabi dan juga para rasul. Jadi begitu. Dan dari para kekasih Allah itu sendiri, mereka tidak serta-merta mengangkat dirinya sebagai kekasih Allah, melainkan itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam jasad seorang manusia, jika manusia itu memang benar-benar manusia pilihan, pasti di dalam jasad manusia akan banyak dianugerahkan, baik itu anugerah seperti halnya yang dimiliki daripada
para rasul, para nabi terdahulu. Yang dimana manusianya jika masih menjalankan kehidupannya, mereka pun banyak hal yang dimana di dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu mendakwakan, dan mereka juga banyak sekali mendapatkan perlawanan, pertentangan dari manusia-manusia yang tidak menyukainya terdahulu. Itulah sejatinya para kekasih-kekasih Allah yang disebut para wali-wali Allah. Dan juga para wali Allah itu sendiri tidak bisa diangkat oleh seorang manusia. Manusia yang mengetahui sejatinya itu wali Allah. Mereka adalah manusia yang benar-benar wali Allah di atas wali tersebut. Bukan sembarang wali. Dan waliullah sendiri itu ada tingkatannya masing-masing. Baik waliullah tingkatan rendah, menengah, ataupun waliullah kutub. Sudah tingkatan tinggi. Dan dari waliullah itu sendiri, mereka sejatinya sudah dibukakan daripada hijab-hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak diberikan kepahaman-kepahaman, hakikat-hakikat secara sir atau rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah para waliullah tersebut, mereka jika masih memiliki kehidupan di dunia ini, pasti mereka melakukan kegiatan layaknya para rasul, para anbiya terdahulu. Dan yang pasti mereka selalu ditentang layaknya para anbiya. Tidak serta mulus, tidak serta merta mulus jalan para wali tersebut. Banyak perlawanan, banyak pertentangan yang tidak menyukai dari para wali tersebut. Oh gitu. Dan banyak manusia-manusia yang mereka juga hanya mengaku, merasa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya manusia tersebut tidak memiliki derajat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Karena dari manusia itu sudah memiliki sifat merasa. Dan bahkan mereka dengan mudahnya menunjuk siapapun yang ditunjuk itu seorang wali. Itulah sebuah kesalahan. Karena jika manusia menunjuk wali, pasti yang menunjuk itu wali di atasnya. Dan jika bukan wali di atasnya, dan jika dia manusia biasa, maka suatu masa dia akan terkena sebuah denda ataupun terkena sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Seperti itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi tentang para kekasih dari Allah atau para wali. Oh gitu. Minum dulu Mbak Karim. Jadi kekasih Allah itu Allah menentukan kalau begitu ya. Benar. Jadi nggak sembarang orang mengaku dirinya sebagai wali begitu. Iya. Oh, terus yang mengetahui bahwa seseorang itu wali juga, dan di atas wali itu tingkatannya gitu. Iya. Karena ini berarti kan di dunia manusia nyata sekarang ini kan banyak yang mengatakan bahwa si A ini wali itu bagaimana menurut dengan Mbak? Itulah manusia-manusia yang mereka selama ini merasa memiliki kedudukan, memiliki derajat yang disebut dengan wali. Oh gitu. Padahal sejatinya mereka itu tidak. Terus bagi seseorang yang menurut Allah itu seorang wali, pribadinya orang itu merasa enggak dia sebagai seorang wali kira? Ya. Dari manusia yang ditunjuk oleh Allah jadi seorang kekasihnya atau wali. Dari pribadinya sendiri itu tidak pernah merasa.
dari pribadinya itu hanya melaksanakan apa yang dibawa daripada utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Yaitu mereka meniru para rasul, para anbiya terdahulu. Itulah sejatinya yang dilakukannya. Selalu berbenah di dalam dirinya. Tidak pernah mereka menyebut, mengeluarkan kepada manusia lain. Sayalah sebagai wali apapun itu. Oh gitu. Terus gini, itu kan dari segi manusianya Mbah Jajat seperti aku ini, jadi nggak sembarang orang ya menuduh bahwa ngangkat si A, si ini wali walaupun dia punya pengikut banyak nggak bisa ya. Tidak akan bisa. Terus dari saya main golongan goib bisa melihat bahwa manusia ini itu waliullah bukan, ini bisa melihat sampean? Bisa. Dari segi apanya? Ya. Seorang yang disebut dengan waliullah atau kekasih Allah, mereka memiliki pancaran cahaya yang dimana pancaran cahaya tersebut sangat tinggi membumbung ke atas sana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Dimana dari perbuatannya yang dilakukannya, perbuatan ibadah ataupun amal-amal yang dilakukannya itu tersambung sampai kepada Allah. Oh gitu, bisa melihat ya, nggak alam gaib ya Mbak Karim ya. Nah, ini sekedar pengetahuan. Tak bayangkan ini, lo sampean, iya bukan? Ya. Subhanallah. Terus ini tak bayangkan ini? Ya. Ini loh? Bukan. Terus ini? Ya. Ini? Bukan. Makanya itu jangan diteliti dulu. Kan bisa melihat kelancarannya kan? Bukan itu. Tapi kan ya. Yang pertama malah iya ya. Subhanallah. Oke, rokok dulu Mbah Karim. Jadi takut ini karena banyak kan bahkan sesuatu yang dianggap ya begitulah dunia manusia kan. Gaib juga ibu bisa berhak mencari taman sebaik-baiknya gitu kan. Iya. Begini Mbah Karim, kalau aku sebagai manusia, nah berarti kan andai kata ada waliullah kan betul manusia juga masih hidup, berdakwah, bergerak. Mungkin kayaknya beliau ya apa yang tadi Mbah Karim sampaikan, berdakwah mengikuti daripada nabi-nabi dulu itu kan. Benar. Nah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, menyampaikan itu aja. Sedangkan yang wali sendiri nggak pernah merasa bahwa beliau seorang wali kan gitu. Iya. Nah, seperti di Nusantara sangat masyhur adanya Wali Songo itu kan. Nah, gini, saya pernah mendapat suatu nasihat dari orang-orang alim bahwa sebenarnya wali Allah itu tidak wafat, tapi pindah alam saja. Nah, jasad mungkin dimakamkan, tapi sebenarnya beliau itu bertugas lagi. Nah, dari pertanyaan saya ini, bagaimana Mbah Karim bisa menjelaskan? Iya. Gimana? G. Saya akan menjelaskan. Ya. Ya. Sebagaimana yang harus saya jelaskan. Ya memang benar adanya dari para wali atau para kekasih Allah. Setelah para nabi, para rasul, yaitu para wali. Para wali kekasih Allah tersebut, jika mereka sudah tiada dan jika mereka sudah berpindah dari alam muka bumi, mereka secara jasad dikuburkan jasadnya. Namun dari ruhnya mereka langsung dibawa dari golongan malaikat sesuai kedudukannya. Karena para wali tersebut memiliki kedudukan dekat di sisi Allah, memiliki kedudukan di alam langit sana, dan mereka semua sejatinya bertugas kembali. Banyak tugas-tugas beliau yang diemban setelah mereka berpindah di alam daripada gaiban. Seperti itu. Dan sebenarnya dari tugas-tugas para wali tersebut banyak yang memang diperintahkan dari Allah
langsung kepada para wali-walinya, di mana dari para wali tersebut memberikan peringatan kepada manusianya untuk mengingatkan kembali ke jalan yang benar. Namun banyak juga manusia yang tidak paham, tidak tahu, dan tidak menyadarinya. Dari situlah nanti setelah tugas para wali di alam gaib, maka tugas para malaikatlah yang akan dilakukan untuk memberikan baik itu peringatan, baik itu sebuah azab kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi. Oke. Terus ini, bagaimana, apa yang bisa Mbah jelaskan mengenai bahwa kami manusia, ya kan? Jadi kalau kita berguru atau mencari pencerahan dalam suatu ilmu ketuhanan, kan juga kepada manusia kan? Benar. Ya tadi Mbah katakan orang-orang yang oleh Allah jadi waliullah, kan berarti masih hidup jasadnya. Nah, sekarang banyak waliullah yang sudah meninggal masa lalu, yang sering diketahui orang sudah kan. Nah, saat ini yang masih hidup ada nggak waliullah itu? Ada. Dan orang itu banyak nggak dikenal orang-orang awam? Tidak. Loh, jadi bagaimana? Para wali sekarang ini yang ada di muka bumi hanya ada satu yang dikenal. Selain tersebut tidak ada yang dikenal banyak manusia. Tadi mengatakan ada satu yang dikenal. Kita bayangkan ini kira-kira? Ya. Ini? Oh, betul itu ya? Ini loh, tabiatnya dilihat baik. Ya. Itu aja yang dikenal orang. Ya. Selain tersebut tidak ada. Oh, yang dikenal orang ya. Terus pengikutnya paham nggak masalah itu? Tidak mengetahui. Malah nggak paham. Jadi cuma dongeng tok ya, taruh kayak tok itu. Iya. Dan sebenarnya dari kedudukan para wali tersebut, jika manusia-manusia yang mengikuti jalan para wali atau kekasih dari Allah tersebut, mereka menjalankan sesuatu yang benar, maka dari para wali tersebut nantinya akan mudah menjalankan dari perintah dari Allah untuk meraih kedudukan lain. Namun jika para pengikut atau yang mengikuti dari wali tersebut, mereka salah kaprah, mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti yang selama ini mereka lakukan hanya membuat derajat dari sang wali itu bisa turun. Oh, yang sekarang ini itulah kuasa dari Allah. Kedudukan dari para wali itu tergantung dari Allah. Dan juga tergantung dari manusia-manusia yang mengikutinya. Gitu. Minum dulu. Kenapa Mbah? Sakit? Tidak. Oke. Ada serangan kah? Merasakan kesakitan. Ada serangan kah? Banyak di sekitaran sini. Di luar ya, budakan itu ya? Ya. Biar aja dibendung. Ngobrol aja kok banyak yang gak suka ya, Bang Karim ya? Ya. Nah, tidak apa-apa. Berarti itu yang ketahuan tadi itu. Yang lain yang nggak ketahuan banyak sebenarnya, bertebaran ya? Iya. Oh, ciri-cirinya yang nggak ketahuan kayak apa tuh dalam kehidupan sehari-harinya? Ya. Ciri-ciri dari para wali yang tidak diketahui dari manusia lain. Mereka pasti menaati apa yang diperintahkan dari Allah. Dari perbuatannya itu meniru, mencontoh suri tauladan para Rasul, para anbiya terdahulu. Dan juga yang paling terpenting, para wali yang benar-benar asli. Mereka pula banyak di dalam hidupnya, di dalam dakwah, mendapatkan sebuah pertentangan dari manusia-manusia lain. Lain dari kekasih Allah, dari baginda Rasulullah. Atau dari para wali terdahulu. Oh gitu. Namun jika para wali yang diketahui dari manusia tidak mendapatkan hal-hal seperti itu, itu pun tidak
waliullah. Gitu. Oke. Minum dulu. Mbah Karim. Jadi itu sisi daripada kewalian-kewalian. Alhamdulillah sedikit banyak pengetahuan saya yang kurang lebih seperti itu. Dan saya juga pernah mendengar nasihat seperti apa yang Mbah Karim sampaikan itu. Tuh ini kita bahas ke waliullah yang sudah wafat. Nah, ini berkenaan dengan Nusantara, Mbah Karim ya. Iya. Setahun yang lalu ketika kami masih diizinkan menghadirkan orang-orang istimewa, diizinkan loh ya, bukan saya bisa loh ya, diizinkan dan masuk ke tubuh seorang untuk bercerita bahwa beliau juga bertugas lagi di alam gaib sana. Nah, tugasnya apa saya kurang tahu. Nah, itu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, itu posisinya di sananya bercerita saja. Nah, sekarang posisi para wali-wali Allah untuk Nusantara ini, bagaimana bentuk tugasnya dan apa maksud tujuannya itu? Boleh cerita, Pak? Iya. Yeah. Saya akan menceritakan. Di mana para waliullah yang sudah tiada di muka bumi. Mereka senantiasa selalu menyidangkan di alam langit sidang para aulia, para wali, di mana di Nusantara inilah gudangnya para aulia atau para wali. Subhanallah. Terus Mereka semua senantiasa membimbing para waliullah yang masih hidup di bumi Nusantara ini, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Itu yang pertama. Dan mereka sendiri selalu setia mendapatkan perintah dan tugas dari Allah, di mana para waliullah terdahulu mereka menjaga keutuhan bumi Nusantara ini daripada belenggu pecah belah dari negeri barat atau dari negeri asing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para waliullah terdahulu mereka pula menjalankan perintah dari Allah dengan cara mereka semua mengingatkan kepada manusia-manusia yang ada di Nusantara ini dengan peristiwa-peristiwa kecil sebagai peringatan supaya manusia bisa kembali ke jalan yang benar, yang sesuai yang dibawa daripada baginda Rasulullah. Peringatan-peringatan tersebut dibawa dari para waliullah. Peringatan tersebut tidaklah besar layaknya peringatan ataupun peristiwa yang dibawa dari golongan malaikat. Seperti itu. Itulah yang kedua. Dan para waliullah terdahulu, yang ketiga, mereka senantiasa selalu mendoakan dan juga mereka sendiri menyambungkan kepada ahli silsilahnya yang masih berada di bumi Nusantara ini, di mana mereka juga ikut menjalankan perintah dari Allah untuk melakukan proses pembersihan yang sekarang terjadi di bumi Nusantara ini. Itulah beberapa hal dari tugas-tugas para wali atau kekasih Allah. Oh gitu. Dan sebenarnya masih banyak tugas-tugas dari para wali terdahulu yang sudah berpindah di alam gaib. Dan di mana mereka seluruhnya, para wali-wali tersebut, mereka selalu menjaga dari bumi Nusantara ini, yang di mana dahulu kala mereka disebut dengan paku bumi. Yang disebut dengan para wali itulah sejatinya paku-paku bumi yang ada di Nusantara ini. Oh gitu. Minum dulu Mbah. Nggih, istirahat dulu Mbah. Nggih, sampai istirahat merokok. Ada beberapa hal ingin saya tanyakan sama Mbah Karim. Nggih.
Jadi benar kiranya ada bahwa waliullah itu berbentuk Nusantara kalau begitu? Iya. Karena gini Mbak, aku juga pernah mendengar bahwa di Nusantara ini banyak waliullah yang menjaga walaupun di alam gaib gitu loh. Berarti benar adanya ya? Benar. Oh, terus ini kan beliau sudah tinggal di alam gaib, ya, di alam gaib. Bagaimana cara mengijawantakan kejahatan manusia sehingga apa yang beliau arahkan dari alam gaib itu bisa wujud nyata di manusia? Bisa cerita Mbak? Ya. Iya. Pengejawantahan dari alam gaib ke alam nyata. Sebenarnya dari para wali terdahulu. Mereka juga menyambung dengan para wali yang sekarang masih hidup di bumi Nusantara ini. Oh. Dari wali yang masih hidup itu sendirilah mereka yang sekarang ini diberikan sebuah amanah tanggung jawab dari Allah yang mereka mengemban daripada berita atau pengejawantahan dari para wali-wali dari dunia alam gaib. Seperti itulah prosesnya. Oh. Dan tidak semua wali bisa mendapatkan pengejawantahan dari hal tersebut. Oh. Hanya wali-wali lah yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di atas para walinya. Karena para wali tersebut mereka memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Oh. Dan di bumi Nusantara ini banyak para wali. Dan ada juga wali yang disebut dengan wali kutub. Subhanallah. Itulah yang mengemban dari amanah, tanggung jawab dari segala penjuru muka bumi ini tentang dari peristiwa-peristiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali tersebutlah yang menanggungnya pertama kali sebelum dari bala bencana ataupun peristiwa peringatan yang diturunkan dari Allah di muka bumi bagian mana. Oh gitu. Benar. Jadi saya pikir tuh gini, kan beliau udah wafat, jadi di alam gaib kan nggak mungkin dong manusia masih hidup ini belajar kepada yang sudah gaib kan gitu. Kan gitu toh? Ya. Jadi manusia belajar ke arah manusia kan begitu. Tapi mungkin saat ini belum saya diceritakan ya. Belum boleh ya. Saya akan sedikit buka saja. Sedikit boleh ya, silakan. Di mana sebenarnya para wali tersebut mereka sudah dibukakan hijabnya dari Allah. Mereka memiliki sambungan silsilah yang jelas kepada para wali Allah yang menyambung kepada baginda Rasulullah. Dari situlah para wali Allah yang mereka masih hidup, mereka diberikan hak untuk bisa baik itu berbicara ataupun mengetahui daripada kabar-kabar yang dibawa dari para wali-wali Allah. Dan tidak semua manusia bisa melakukan seperti itu. Dan tidak semua wali pun bisa melakukan seperti itu. Hanya beberapa wali. Dan yang utamanya adalah sebagai seorang wali kutub yang bisa melakukannya. Berarti menurut pengalaman saya jalur itu satu orang satu beliau itu aja kalau begitu ya. Ya diizinkan untuk berhubungan dengan wali-wali Allah sudah di alam gaib gitu ya. Ya. Dan sebenarnya dari sang wali kutub yang ada di bumi Nusantara ini atau di dunia ini, dari beliau lah dahulu beliau pun belajar kepada sosok guru. Guru tersebut sebagai seorang manusia yang memiliki jasad rupa yang jelas. Dan dari guru tersebut bukan sembarang guru. Guru tersebutlah salah satu daripada wali yang dimana bisa menuntun dari para wali-wali
Allah terdahulu untuk mereka semua senantiasa menuntun dan menjaga dari bumi Nusantara. Oh gitu, terima kasih. Jadi memang keberadaan wali Allah ya sudah tinggal alam gaib masih berjuang bertugas untuk Nusantara gitu ya. Tadi Mbah mengatakan bahwa wali kutub pun ada di Nusantara kalau begitu. Terus gini, dari keberadaan Mbah Karim cerita, saya bukan merasa ya takjub lah. Saya tinggal di Nusantara masalahnya. Nah, semua itu sudah dikehendaki Allah, sehingga wali Allah pun ada yang bertugas lagi untuk Nusantara. Nah, kira-kiranya apa kedepannya sehingga demikian besar Nusantara ini berarti Allah sehingga memutus para wali-walinya untuk bertugas Nusantara. Boleh cerita? Sedikit yang saya ceritakan. Boleh, silakan. Di mana sebenarnya Nusantara ini sudah banyak dikenal di dunia manusia. Karena kabar banyak dibawa dari golongan iblis atau dari golongan malaikat. Itu yang perlu diketahui. Di mana dari Allah sendiri menurunkan para wali-walinya untuk menjaga keutuhan dari bumi Nusantara ini. Karena di akhir zaman ini banyak nantinya yang akhirnya sambungan peristiwanya menyambung kepada daripada rentetan akhir zaman yang akan terjadi ke depan, di mana para wali Allah tersebut diutus dari Allah untuk menjalankan tugas, di mana dari agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah yang dahulu kala pernah disabdakan oleh baginda, di suatu masa nanti dari Islam itu sendiri akan mengalami kebangkitan, dimulai dari bumi Nusantara. Itulah yang jelas. Dan juga dari bumi Nusantara ini sendiri, mengapa menjadi tonggak awal kebangkitan Islam? Jika manusia memiliki kejernihan hati dan kejernihan pikiran, setidaknya mereka pun mendapatkan pantulan cahaya dari Allah, bahwasanya siapa-siapa manusia yang menempati bumi Nusantara ini, hingga bumi Nusantara ini diizinkan oleh Allah untuk menjadi tonggak awal kebangkitan daripada Islam di akhir zaman ini. Bukankah itu sabda yang disabdakan dari Rasulullah? Dan juga para wali Allah, para wali kutub, mereka semua senantiasa selalu menuntun daripada wali kutub yang sekarang ini tinggal di muka bumi ini, di mana dari bimbingan sang wali kutub, bimbingan dari beliau-beliaulah wali kutub tersebut menjalankan kehidupannya yang mengikuti daripada apa yang pernah dilakukan atau yang dijalankan oleh para wali terdahulu dan para anbiya, para rasul, wabil khusus dari baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu. Jadi beliau-beliau itu memang oleh Allah dipersiapkan untuk menjadikan Nusantara sebagai bangkitan Islam Nusantara begitu? Benar. Oh lebih seperti dan itu. Dan sejatinya Islam itu bukan Islam di Nusantara saja. Akan menjadi Islam di seluruh penjuru muka bumi. Wih, Masya Allah. Ini sudah jelas disampaikan di sebuah kalamullah maupun disabdakan dari Rasulullah bahwasanya suatu masa nanti akan ada sosok pemimpin umat Islam di akhir zaman yang akan menjadi musuh daripada sosok Canakal. Ya. Canakal itu ya? Benar. Oke, terima kasih. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, sudah panjang lebar bercerita, jadi pada hakikatnya memang wali Allah itu ada, beliau wafat, tapi bertugas lagi untuk Nusantara dalam menyiapkan kebangkitan Islam Nusantara gitu, untuk dunia gitu ya? Benar. Nah, terus ini pengalamannya di lapangan,
Eh, hal ini kan tidak semua orang bisa mengetahui, Mbah Karim. Seperti aku ini kan jasad manusia. Dari mbahlah aku mendengar masalah ini. Ya, ternyata apa yang pernah saya dengar dari beliau, ternyata goib pun mengetahui kan gitu kan. Benar. Nah, sekarang ini kan hal itu kan udah mungkin iblis pun mendengar iblis kan. Sudah banyak mendengarkan dan mengabarkan pada manusia-manusia Nah, terus yang selama ini dibantu dari iblis. Sehingga efeknya, maaf ini, banyak manusia yang terkadang terkecoh dengan tipuan daya iblis kan gitu. Apa yang Mbah tahu sedikit mengenai banyak orang yang terkecoh masalah kabar berita tadi yang versi iblis? Bisa cerita? Ya, mereka sejatinya terkecoh dari kabar berita dari iblis. Mereka pun berusaha untuk mengabarkan kepada manusia, baik yang ada di bumi Nusantara ataupun yang ada di seluruh penjuru dari dunia ini. Mereka selalu membawa rasa was-was kepada manusia lain. Dan juga dari tipuan iblis lah, dari manusia-manusia itu, seolah-olah manusia benar-benar manusia-manusia pilihan, memiliki juga kedekatan di sisi Allah. Padahal itu bukan. Karena perilaku yang dijalankan itu tidak mencerminkan dari apa yang dibawa dari baginda Rasulullah. Dan para wali yang memang menjadi wali Allah, mereka pun menjalankan perilaku ini. Itu menyambung kepada para wali yang menjadi ahli silsilahnya, dan dibawa langsung bahkan sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah setinya wali Allah yang asli. Yang tipuan banyak kalau begitu ya. Banyak. Toh ini sebelum kita berpisah, Mbah Karim, bentuk peringatan nyata daripada wali Allah tadi untuk orang-orang Nusantara ini agar sadar kembali pada Allah sekarang ini loh. Ini kan kita ambil tanggal 25 November 2022. Bentuk peringatan yang sekarang terjadi apa? Bisa cerita? Sebenarnya dari peristiwa-peristiwa alam di Nusantara ini terjadi, yang dimana skalanya tidak seperti halnya di bawah dari golongan malaikat. Itulah sejatinya mereka para wali yang memimpin dari peristiwa tersebut. Ini berarti ada peristiwa alam yang dipimpin oleh para waliullah dan dari golongan cahaya malaikat ya. Nah, perbedaannya bagaimana? Ya, jika para waliullah yang memimpin untuk membawa sebuah peristiwa perintah dari Allah, maka kekuatannya pun itu tidaklah sangat besar dampaknya bagi manusia. Karena mereka para waliullah pun, sekalipun mereka di alam gaib, mereka pun mencoba menanggung daripada beban yang diemban dari manusianya. Mendoakan kepada Allah untuk memperingankan. Dari situlah peristiwanya menjadi ringan. Subhanallah. Dan jika peristiwa yang dibawa dari golongan malaikat percaya, pasti sangatlah berbeda jauh dari kekuatannya, hancurnya, luluh lantahnya, bahkan dari manusia-manusianya yang akan menjadi daripada korban keganasan dari iblis, yang akhirnya mereka diambil upahnya dari kejadian tersebut. Akan besar. Gempa yang baru terjadi ini, gempa golongan cahaya itu ya yang kerja. Ini sedikit yang terakhir gempa di daerah sana itu di golongan cahaya. Berikutnya bagaimana kalau itu nggak sadar manusianya? Akan dibawa lagi. Jadi mungkin besar lagi ya? Ya. Oke. Terima kasih Mbah Karim. Sebenarnya gimana? Dari waliullah yang ada di muka bumi, yang dimana waliullah itu sebagai wali kutub, dari sang wali kutub itu sendiri sudah merasakan derita, menanggung beban, itu sebenarnya sudah diperingat dari peristiwanya.
Oh iya. Namun manusia itu tidak mengetahui dan tidak menyadari. Terus? Sehingga dari manusia-manusia yang tidak mengetahui pun mereka akan semakin kufur. Malah menghina gitu. Toh ini, Mbak Karim, sebelum berpisah, pesan apa yang Mbak Karim bisa sampaikan pada saya pribadi, rekan-rekan saya, atau mungkin penonton mengingat masih dunia manusia, siapa tahu ada cahaya di semua itu. Pesan yang ingin saya sampaikan, perbaiki iman Islam, di mana iman itu ada di dalam hati, Islam itu ada di dalam perbuatan, dan semuanya bisa laksanakan secara bersamaan. Itulah yang disebut dengan menjalankan Islam, iman secara syariat dan hakikat. Yang dimana syariat hakikat itu bisa didapat jika mengikuti bimbingan dari seorang guru yang menyambung kepada para guru-guru terdahulu hingga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak perlu berkecil hati bagi manusia yang belum tahu dan belum bisa melaksanakan. Tetap jalankan saja apa yang menjadi perintah dari Allah. Perbanyak daripada amal, ibadah yang sesuai dari perintah Allah. Jangan ditambahi daripada nafsu-nafsu. Dan juga perbaiki dari batiniahnya bagi Anda semua. Dan yakinilah peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini itu sudah menjadi takdir dari Allah dan rahasia dari Allah. Dan itu semuanya ada maksud tertentu dari Allah, yang dimana jika Anda pun menerima dan meyakininya dengan hati yang lapang, pasti dari Allah sendiri akan memberikan pantulan cahayanya. Dari situlah nantinya Anda semua akan merasakan pantulan cahaya dari Allah yang akan membawa Anda semua ke arah lebih baik. Gitu. Terima kasih Mbak Karim. Dan jangan lupa perbanyak daripada sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sholawat tersebut bukan hanya membaca sholawat, tapi dzikir sholawat. Itulah berbeda. Karena banyak manusia itu hanya mengetahui sholawat. Padahal sholawat itu ada membaca sholawat atau dzikir sholawat. Yang paling penting yaitu dzikir sholawat. Dzikir sholawat, Di mana dari dzikir tersebut ada sebuah tata cara. Seperti itu saja. Terima kasih Mbak Karim atas penyampaiannya. Sebelum kembali ke Kayangan, silakan dipesan dulu juga dari saya. Terima kasih Pak. Rokoknya pun dihabiskan juga rokoknya. Terima kasih, alhamdulillah atas kehadirannya. Maaf kalau kurang lebihnya Mbak Karim ya. Sebelum Anda kembali, tadi bilang banyak yang mau ganggu, tolong bersihkan dulu. Anda yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Semua unsur dari dukun, dari iblis, dari siluman, dan unsur manapun seluruhnya terikat dengan jaring dan gelap nafsu. Dan langsung dihancurkan. Lempar semua, dimasukkan ke tempatnya, tempat asal mereka. Dari dukun-dukunnya tersebut kembalikan seluruh. Sallallahu. Dan diperkuat daripada energi yang menyambung dengan Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih Mbah Karim atas penjelasannya tentang keinginan tahu saya bahwa ternyata memang wali-wali Allah masih banyak bertugas untuk Nusantara dan itu tujuannya gitu. Oke. Silakan kembali terus lagi Pak Fikar Sopan, nggih. Tidak apa-apa. Siap. Terus ini sebelum kembali, ini orang-orang ksatria yang mokso itu boleh nanti buat konten ya. Silakan. Ini khusus para waliullah. Ya, ternyata juga ada orang-orang utama yang tinggal di Kayangan yang juga ada bertugas gitu kan. Oke. Terima kasih. Kalau ketemu beliau saya berikan salam. Mudah-mudahan diizinkan untuk datang ke sini. Oke, terima kasih. Monggo. Ya sudah saya paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi wallah. Kembali. Sadar? Alhamdulillah. Sadar nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan makhluk gaib yang ngaku dari golongan jin dari Kayangan yang minta dipanggil dengan Mbah Karim yang bercerita mengenai wali-wali Allah itu benar adanya dan yang sudah wafat pun juga bertugas lagi untuk Nusantara. Kalau ingin paham silakan diulang lagi videonya betapa istimewanya negeri Nusantara ini. Pemirsa, kembali kami sering mengingatkan pada saya pribadi, mudah-mudahan pemirsa bisa menerimanya bahwa apa yang terjadi di kehidupan dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Apabila Allah yang menghendaki, bila Allah yang menakdirkan, pasti akan terjadi. Termasuk kejadian di alam yang ada di sekitar ini dan masa depan Nusantara itu sudah ditakdir Allah dan dikabarkan oleh doa-doa yang hadir di Gaul. Pemirsa, termasuk konten kali ini pun sudah dikehendaki Allah. Apabila ini kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Banyak kekurangan, banyak kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara. Salah sikap, salah ucap, salah tingkah laku, mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.